Di bagian barat Jawa Barat, tersembunyi di balik perbukitan dan jalanan sempit yang jarang dilalui kendaraan, terdapat sebuah desa tua bernama Cipameung Peuk. Letaknya terpencil, seolah terlupakan oleh zaman, dan dikelilingi oleh sawah-sawah bertingkat yang hijau sepanjang tahun. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara kendaraan bermotor. Hanya angin, gemericik air irigasi, dan bunyi jangkrik yang menemani. Dharma, seorang pria berusia 31 tahun, datang ke desa itu bukan untuk mencari ketenangan, melainkan jawaban. Ia adalah peneliti independen yang menelusuri kisah-kisah rakyat dan kepercayaan lokal. Dengan kamera tua dan buku catatan di tangannya, ia menyewa kamar di rumah Pak Mulia, tetua desa yang dikenal tertutup namun tak pernah menolak tamu. Hari pertama berjalan biasa. Dharma memotret rumah-rumah panggung, mewawancarai ibu-ibu di warung, dan mencatat kebiasaan unik warga. Tapi dari semua sudut desa yang ia lewati, hanya satu tempat yang tak pernah disentuh. Sawah tengah, tempat di mana berdiri sebuah gubuk tua, kayunya menghitam, dan atapnya seakan-akan runtuh setiap saat. Setiap kali ia bertanya tentang gubuk itu, warga hanya mengalihkan pembicaraan. Ada ketakutan diam-diam di mata mereka. Pak Mulia, yang biasanya berbicara lambat namun ramah, tiba-tiba menjadi dingin saat Dharma bertanya. Ia hanya berkata, "Jangan dilihat, apalagi didekati. Itu tempatnya." Dharma, yang terbiasa menghadapi cerita-cerita serupa, tidak gentar. Justru rasa ingin tahunya semakin besar. Malam itu, saat desa mulai tenang dan hanya suara alam yang tersisa, Dharma duduk di jendela, menatap sawah yang bersinar keperakan diterangi cahaya bulan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah sosok hitam berdiri di atas atap gubuk. Terlalu tinggi untuk manusia. Terlalu diam untuk sesuatu yang hidup. Siluetnya tegak, menghadap ke arah langit. Tak bergerak. Tak bersuara. Tapi Dharma tahu, apapun itu, melihat kembali ke arahnya. Keesokan harinya, ia berjalan menuju gubuk, walau tanah basah dan ilalang menutup jalan. Udara di sekitarnya lebih dingin, meski matahari sedang terik. Burung-burung tidak berkicau. Gubuk itu tampak lebih besar dari dekat, namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Di dalamnya gelap dan kosong, kecuali satu hal, sebuah boneka jerami tergantung dari langit-langit. Boneka itu kasar, dibuat dari jerami tua, matanya terbuat dari pecahan kaca, dan mulutnya dijahit dengan benang hitam. Di bawahnya, ada lingkaran dari tanah yang tidak ditumbuhi rumput, seolah tak pernah terkena cahaya. Dharma mengabadikannya dalam foto, lalu kembali ke rumah dengan napas berat. Namun sejak itu, malam-malamnya berubah. Pintu kamarnya berderi terbuka sendiri. Langkah kaki terdengar dari atap rumah. Ia terbangun di luar rumah tanpa tahu bagaimana ia sampai ke sana. Pak Mulia memperingatkan dengan suara bergetar, "Kamu sudah membangunkannya." Dalam buku catatan tua yang ditemukan Dharma di rakayu rumah itu, ia membaca legenda tentang Panenjo Langit, penjaga langit sawah. Sosok itu bukan makhluk biasa. Ia adalah entitas yang muncul ketika seseorang melanggar batas yang dijaga oleh gubuk. Dulu, sebelum panen, warga mempersembahkan sesaji di tempat itu. Tapi seiring waktu, tradisi itu ditinggalkan, dan gubuk itu menjadi tempat terlarang. Malam terakhir, Dharma menyalakan kameranya dan pergi ke sana sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak kembali. Pagi harinya, warga menemukan sepatunya di pematang sawah. Kameranya masih menyala, merekam 1 jam penuh. Dalam rekaman itu, hanya terdengar desir angin dan bisikan samar dalam bahasa Sunda kuno. Tidak ada Dharma. Tidak ada sosok. Hanya bayangan, di atap gubuk, yang menatap ke arah lensa. Gubuk itu kini dikelilingi pagar bambu yang dipasang warga seminggu setelah kejadian. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Tidak lagi.